Ganteng tapi mau kondo nggak ada wibawanya. Cowok kan diukur dari ininya. Iya nggak sih cowok? Justru kenapa Cowok tuh dia wibawanya tuh ketika dia punya ekonomi. Iya nggak? Kalian tuh justru kayak egonya tuh sangat disentil kalau udah bicara ekonomi. Aku enggak sih, enggak gitu ya. Ya kalau aku oke lah, aku ini agak ganteng lah ya, maksudnya. Itu aja nggak pede. Wah, hari demi hari ternyata prinsip aku dan Shalom tuh berbeda banget ya. Makin kesini makin beda ya nggak sih sudut pandang aku sama kamu mengenai persoalan yang ada di muka bumi ini. Ya soalnya kamu emang selalu mencari kontranya kan. Enggak, emang aku kontra we dengan apa yang kamu Aku sampaikan atau kamu sepakati gitu. Oke. Iya. Tapi kayaknya ini akan pro nih kalau yang ini. Yang sekarang pembahasannya kayaknya aku bakal satu suara sih gitu. Jadi maaf ya guys kalau misalkan gak ada perdebatan lagi. Kamu ngerasa nggak sih sekarang tuh lagi banyak hubungan-hubungan yang yang tolak ukurnya tuh bukan tolak ukur, lebih ke cewek ketika punya pacar yang cowoknya tuh gak punya duit, kayak itu putus gitu. Ya istilahnya lebih baik cowok mau kondo atau ini jelek tapi Bertanggung jawab bertanggung jawab, provide gitu ya. Tapi jelek minusnya. Nah, ganteng tapi mau kondo, kamu milih mana? Ini kayaknya kita akan sama sih suaranya. bertanggung jawab. Jelek tapi bertanggung jawab. Sumpah. Ya sumpah lah. Ya iyalah, kok sumpah lah. Enggak, kalau aku lebih milih ganteng tapi mau kondo, nggak punya apa-apa tapi ganteng. Ternyata beda lagi. Oh, Ternyata yang dijual visualnya berarti. Ya, kalau aku sebagai cowok atau aku menempatkan diri sebagai cewek deh, ya. Aku dihadapkan dua pilihan antara cowok ini ganteng tapi nggak punya apa-apa gitu. Tapi satu sisi ini ada yang punya segalanya, nge-provide, tapi dia jelek. Ya, aku pilih yang ganteng lah, gila. Tapi gini bentar. Kan tadi bilang gak bisa apa-apa. Itu tuh dalam artian gimana? Dia tuh tetap punya kerjaan, punya usaha atau bener-bener Enggak, the real emang gak punya duit. Pemalas. Dia nggak punya duit tuh bisa jadi karena kan nggak punya kerjaan tapi lagi usaha atau memang pemalas. Gak punya kerjaan dan gak mau usaha, gitu aja. Ya jelas yang bertanggung jawab lah. Tapi gak apa-apa jelek gitu. Ya jelek mah bisa diatur Bisa selama punya diatur? duit. Di zaman sekarang apa yang nggak bisa dicapai dengan duit? Wow, enggak ya, aku gak sepakat. Ganteng tapi mau kondo nggak ada wibawanya. Cowok kan diukur dari ininya. Iya nggak sih cowok? Justru kenapa cowok tuh dia wibawanya tuh ketika dia punya ekonomi. Iya nggak? Kalian tuh justru kayak egonya tuh sangat disentil kalau udah bicara ekonomi. Aku enggak sih, enggak gitu ya. Ya kalau aku oke lah, aku ini agak ganteng lah ya, maksudnya. Itu aja nggak pede. Itu aja nggak Ya pede. makanya aku nyari duit buat Ya berarti kamu kan ada biayain. kamu kan berarti Kalau gitu. aku ganteng, aku nggak mau kerja. Aku ngopi ya bayarin lah, gila gitu maksudnya. Gila, berarti sangat beruntung ya wanita yang mendapatkan kamu justru karena Iya, ketampanan itu gitu. iya. Kalau kamu jadi seorang yang sangat tampan. Iya, makanya Allah nggak ngasih ketampanan ke aku. Makanya Allah nggak ngasih ketampanan. Karena dia udah ngebaca. Nggak apa-apa, ngasih rezeki aja yang banyak, kesehatan ya. Ya gitu. Iya, tapi kalau aku jadi cewek ya aku kayaknya mending milih yang mau kondo sih tapi ganteng, karena itu apa ya, kepuasan diri aja, kayak Melihat visual gitu. kayak tenang, adem gitu. Tapi makannya daun gitu. Enggak daun juga lah, maksudnya ya direbus juga. Ya daunnya direbus ya, bayem gitu kan, direbus. Keripik bayem. Kamu apapun kenapa kamu milihnya ini? Matre dong kamu berarti kalau milih orang yang Enggak, jelek gitu. aku bukan milih apa tadi? Jelek tapi beruang, bukan. Kan tadi narasinya bertanggung jawab. Bertanggung jawab kan soal ini
Tapi kan kalau mau kondo juga bisa bertanggung jawab. Di mana? Ya, cuman kalau soal duit nggak bertanggung jawab. Ya, kalau yang lain bertanggung jawab gitu. Berarti ceweknya yang menghidupi. Iya, itu minusnya itu. Ya, Ya nggak tapi- apa-apa asal ganteng gitu. Tapi kan kodrat laki-laki tuh untuk menafkahi nggak sih? Enggak. Enggak lah. Yang menafkahi itu dari siapa? Oh bisa siapa saja. Kalau soal masak gitu, aku masih bisa nerima cewek cowok bisa. Gini, Tapi kalau gini. menafkahi aku nggak tahu tah. Gini, ini tahu aku konteks- itu kodratnya emang cowok. Konteks menafkahi itu kan berarti harus ada hubungan dengan jenjang pernikahan. Gitu. Oh Iya ini, kan? ini hubungannya pacaran doang. Iya, ini pacaran. Oke, tetap sih. Pacarannya konteksnya pacaran, jangan dulu pernikahan. Kalau pernikahan berbeda lagi. Oke, berarti aku kalau pacaran. Mm-mm. Kamu lebih milih jelek tapi bertanggung jawab, punya duit, Ini untuk umur berapa? Untuk umur berapa? Sekarang. Tetep aku nggak mau yang Kamu- ganteng tapi karena biasanya rata-rata cowok kalau misalkan ganteng tapi mau kondo dia akan selalu mencari validasi soal ketampanannya. Iya. Jadi kayak Karena itu yang bisa dipakai. iya gitu kan? maksudnya Ah dijual. berarti kamu juga kan sebenarnya punya rasa ini ya berarti. Hah? Rasa ilfil. Aku ilfil Enggak, sebetulnya. aku sepakat justru yang ganteng ya. Gini, menurut aku nih, ya cewek juga harusnya ngerti. Maksudnya ketika cowok ini plusnya di kegantengan, ya terimalah kegantengannya, bukan duitnya. Kalau cowok ini kelebihannya dari duitnya, ya terima duitnya. Ya jelek nggak apa-apa, terima juga gitu. Paham gak sih? Maksudnya harusnya cewek-cewek tuh ngerti juga kalau si ini tuh poin plusnya dari visual. Jangan nuntut banyak minta duit, jangan Ya pengen gini, dijajanin. sebenarnya gini, kalau misalkan tahap pacaran sebenarnya munculnya kan dari rasa suka dulu pasti Ya. rasa suka dulu. Yang itu tuh rasa suka biasanya hadir secara visual, looks-nya Iya, atau iya. memang ada rasa nyaman yang didapat ketika Oke. lagi PDKT kan. Nah, tapi berjalannya waktu ketika pacaran itu bakal kelihatan kan sifatnya si orang ini kayak gimana. Nah, kalau misalkan si cewek ini udah mikir serius atau misalkan udah ada obrolan ke tahap yang serius menurut aku ya harus dipertimbangkan di wilayah rasa tanggung jawabnya, Oke. rasa usahanya gimana. Berarti ini pacarannya adalah seleksi untuk ke jenjang serius, Iya, ya? iya. Nah, aku nggak sepakat kalau itu. Berarti Aku gimana? gini, karena dua hal itu berbeda. Fase pacaran itu udah fase pacaran aja. Kalau mau ke jenjang pernikahan, nah itu diobrolin lagi. Oh iya dong, iya dong. Maksudnya gini, oke di fase pacaran orang ini nggak punya duit atau mau kondo, Ya. tapi ganteng. Maulah nikah mereka berdua. Ya. Nah itu pernikahan tuh menurut aku bukan siapa yang menafkahi tapi kerja kelompok. Kayak misalkan gini, Kerja kelompok gimana kalau si orangnya nggak bisa ngasih apa-apa? Kerja kelompok tuh di mana-mana kan teamwork tuh saling. iya. Terus saling dari mana kalau dia nggak punya apa-apa? Ya ceweknya coba lah lihat yang nyari ketampanan. duit, ceweknya. Gimana anjir ketampanan terus aku udah senyum gitu tiap hari. Adem gak di rumah? Enggak. Enggak. Itu dia. Enggak adem. Menurut aku itu balik lagi soal bersyukur sih. Bersyukur sih. Karena maksudnya gini. Pernikahan tuh ya aku orang yang awam lah ya, maksudnya belum pernah menikah jadi aku ini mewakili orang yang ganteng itu ya. Mewakili orang yang ganteng itu. Maksudnya kalau di pernikahan nanti mungkin lebih ke yuk ngobrol bareng, kerja kelompok, misalkan si cowok ini gak bisa nyari duit, si ceweknya yang bisa. Nah, apa nih yang dikerjain sama si cowoknya gitu. Misalkan contoh ngepel atau cuci piring gitu. Cewek yang kerja nafkahin cowoknya. Ya plusnya adalah cewek dapat feedback bahwa punya suami yang ganteng. Cowok itu ya kegantengannya milik ceweknya gitu. Itu sih. Aku sepakat itu. Gak apa-apa mau kondo yang penting ganteng. Tapi kalau jelek mau kondo tolol itu. Itu tolol. Gitu. Kamu mah tetap berarti. Ya kamu dari POV cowok kamu sepakat kan? Kalau aku dari cewek mah enggak sih. Kamu sebagai cewek nggak? Ya aku itu point of view-nya ya sudut pandangnya dari cewek sebenarnya. Aku tetap nomor satu tetap ini ya. Gak apa-apa jelek gitu. Yang penting bisa menafkahi gitu, bisa. Gak ada yang jelek loh sebetulnya, kita nggak boleh meng-highlight Oh kata iya, jelek oke, karena salah dari kayak awal. gini, kita semua tuh ciptaan Tuhan, berarti Bener. kita nggak menghargai mahakarya Tuhan. Aduh, jadi salah ya dari Ketika tadi. kita
mengklaim orang tuh jelek. Iya bukan jelek, berarti bukan jelek tapi bukan. Berarti nggak ada yang ganteng dong. Kalau yang jelek nggak ada, berarti yang ganteng juga nggak ada dong. Ya maksudnya nggak ada yang paling atas, nggak ada yang paling bawah. Ya udah kita sama aja. Orang kita ciptaan Tuhan, mahakarya Tuhan, kenapa harus diklasifikasikan sebagai sesuatu yang paling indah dan yang paling terburuk gitu? Nggak ada menurutku. Mungkin hanya ada ya yang. Udah berarti milih antara cowok mokondo atau cowok yang nge-provide kan? Yang bertanggung jawab. Ya aku pilihnya yang bertanggung jawab. Ya, Kalau soal looks, kalau dia punya duit, menurutku dia bisa perawatan. Iya, oke. Kalau yang udah ganteng, jangan ada ganteng-gantengan lagi ya. Oke, misalkan yang visualnya ini gitu ya. Gini deh. Nicholas Saputra, tapi versi yang nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, ya. Sama, aduh ini, jangan. Nanti kan kesinggung, maksudnya kalau ada poin yang dibandinginnya. Ya intinya gitu, berarti kamu milih orang yang bertanggung jawab, yang bisa yaitu ngenapkahin baik gitu kan? Ya. Kalau aku lebih ke cowok yang mau kondo. Ya maksudnya Pinocchio cowok ya. Kenapa? Kalaupun aku misalkan jadi cewek yang punya banyak duit, terus misalkan kamu masih berpikir, oh kalau cowok punya duit ya bagus dong, menguntungkan bagi si cowok apa tadi mau kondo. Aku justru ketika aku jadi cewek yang punya banyak duit, aku nggak butuh cowok. Wow. Iya nggak? Emang cewek nggak butuh cowok ya? Enggak, kalau misalkan cewek punya banyak duit terus harus menafkahi si cowok itu, ngapain? Mending dia menikmati hidup dia aja. Kalau memang nggak ada pilihan lain gitu. Iya, daripada misalkan dia kerja mati-matian punya banyak duit, dia harus menghidupi si cowok itu. Prinsipnya sodako nggak sih itu? Iya nggak sih? Ya mending bantu ke panti asuhan langsung, mending langsung apa gitu di luar sana daripada menghidupi orang yang jelas-jelas masih bisa usaha, masih bisa kerja, tapi males. Itu justru bentuk orang yang tidak mensyukuri hidup yang dikasih sama Tuhan. Oke. Ya itu terlalu jauh sih menurut aku ya. Itu terlalu jauh, tapi maksudnya adalah ketika cowok ini ya kalau memang gak ada tolak ukur ganteng dan jelek, dia memang purely mau kondo, aku juga susah buat sepakat ya. Karena gak ada nilai jual lagi gitu. Tapi sejauh ini prinsip mau kondo menurut aku adalah ya harus fair gak sih gitu, jangan cowok mulu yang ngasih gitu. Gini, kalau misalkan masih pacaran, masih dalam tanggungan orang tua, apalagi case-nya masih kuliah, mungkin masih bisa-bisa aja kayak oke, pacaran sama cowok ganteng mau kondo karena ya masih sama-sama dalam tanggungan orang tua, nggak akan melihat itu. Tapi kalau misalkan udah kerja, ceweknya kerja, cowoknya nggak kerja, itu ceweknya pasti bakal capek. Dia bakal capek. Asal kita kontribusinya di yang lain menurutku. Apa ganteng? Enggak, selain ganteng maksudnya kayak cuci piring. Ya ini kan masih pacaran. Oh pacaran, berarti konteksnya kayak misalkan modal motor doang. Ekot servis tuh. Ekot servis kayak kamu mau dibonceng nih, stepnya dibukain gitu. Makanya kan ada yang bilang kalau cewek yang dia anak perempuan tuh kalau misalkan dia merasakan peran bapak, dia pasti bakal punya standar soal cowok tuh tinggi. Karena act of service itu kita dapat dari bapak gitu, diambilin minum, disediain ini, kita bakal rasain. Jadi standar kita tuh kita nggak akan gampang cowok masangin helm doang kayak oh baper. Diturunin step motor, driver Gojek juga sering gitu. Jadi buat cewek-cewek please lah jangan kayak diturunin step motor langsung gitu. Nggak, driver Gojek sering. Jadi menurut aku kalau peran bapak, makanya peran bapak kan katanya penting. Jadi ketika anak perempuan ngerasain peran bapak tuh yang benar-benar full, dia punya standar tinggi terhadap seorang laki-laki. Jadi memang dia mengukurnya dari rasa tanggung jawab. Karena kalau soal act of service, kalau dia ngelihat bapaknya memperlakukan ibunya dengan sangat baik, oh dia merasa biasa itu. Kalau soal word of affirmation, dia juga ngelihat bapaknya mengafirmasi ibunya, ih cantik banget, atau anaknya, ih anak aku cantik banget, dia udah ngerasa biasa aja orang buat muji, iya aku emang cantik. Dia bisa dengan pedenya gitu ngomong gitu. Tapi kalau misalkan anak perempuan yang dia nggak dapet itu, dia pasti bakal gampang terkecoh dan nggak melihat latar belakang si cowok itu kayak gimana. Dipuji. Mau kondo pun juga nggak apa-apa gitu. Iya.
pasti bakal terkecoh sampai akhirnya, tapi akan menemukan fase di mana oh aku salah nih gitu. Pasti akan menemukan fase itu. Tapi justru yang benar adalah yang mau kondo gimana gitu kan maksudnya. Yang benar gimana? Bahwa sesungguhnya yang benar itu adalah yang mau kondo gitu. Benar gimana maksudnya? Benar dalam artian gimana? Ya, itu kan persepsi ya. Persepsi Salom dan persepsi aku beda ya. Maksudnya gini. Aku nggak bilang soal benar dan salah. Gini ya, point of view kalau misalkan aku mau kondo, aku kan nggak mau kondo ya. Tapi kalau misalkan aku harus jadi mau kondo, ya aku harus kasih servis yang benar-benar ekot gitu. Ya ekot servis. Ya itu ekot servis. Ya nggak sih kayak begini. Gini. Ek of service ya. Ekot apa? Ya gitu maksudnya kalau aku ngerasa aku misalkan gak bisa kerja, gak punya duit. Apa yang harus aku lakukan supaya pacarku seneng? Yaitu salah satunya ya nggak apa-apa driver Gojek lakukan juga nggak apa-apa aku lakukan juga gitu. Terus ya plusnya adalah aku misalkan bisa ngasih bunga meskipun bukan dari beli dari pot gitu, tetangga metik buat kamu. Itu kan hal-hal yang kayak gitu romantis gak sih gitu kan? Menurut aku itu yang nggak bisa dilakuin sama driver. Berarti dangkal banget dalam menafsirkan romantis. Dangkal sekali gitu. Oke. Kayak romantis teh hanya tolak ukurnya tuh bunga 10.000 atau bahkan metik. Dangkal banget. Metik aja sendiri. Iya beda lah. Maksudnya ini pacar konteksnya gitu. Tapi itu ada usaha kan ya? Ya itu usaha bagian daripada usaha. Ya, usahanya sangat ini ya, sangat nggak effort banget gitu. Gini maksudnya kayak misalkan konteksnya lagi makan bareng, kepedesan ceweknya, terus buru-buru bawa minum. Nah hal itu tuh sederhana tapi penting gitu buat orang yang cowok-cowok mau kondo gitu, karena itu bagian daripada provide dia terhadap cewek. Gitu. Ambil minum bisa sendiri nggak sih? Please man, nggak bisa. Ya apa ya beda lah, maksudnya kalau sendiri ya udah jangan hubungan gitu kan, ini konteksnya pacaran ya gitu. Iya, tapi maksudnya kalau dia menawarkan itu doang, itu tuh hal yang bisa dilakukan sendiri. Iya. Justru ketika hidup akan mudah ketika itu sudah dilakukan sama orang lain. Tapi kalau untuk standar itu terlalu sederhana. Justru ketika cewek memutuskan dia punya hubungan, dia tuh punya tempat lain untuk berkeluh kesah. Dan aku rasa semua cowok juga dia punya ego ketika aku kalau bisa bantuin cewek aku, justru kayak lebih gentle gitu, menunjukkan bahwa dia tuh bisa. Ada kan ego yang dia pengen beliin sesuatu tapi yang memang dia mengeluarkan uang gitu. Yang dia ngasih benar-benar effort buat aku nabung buat ngasih ini ke pacar aku gitu. Tapi kalau misalkan dia cuma bisa ngasih air di saat makan, bukan gak menghargai, enggak. Dihargai, tapi maksudnya ya kalau itu tolak ukur udah yang sangat romantis kayaknya enggak deh. Ya kayak misalkan gini, menurut aku lebih seneng gini, kalau aku jadi cewek aku lebih seneng dapet cincin hadiah snack ciki tapi dilakukan di depan umum daripada cincin yang asli tapi kayak dilemparin ke wajah. Ya itu jelas ngapain dilempar. Ya itu analogi bahwa mau kondo itu bukan hanya sekedar duit, tapi apa yang dia lakukan gitu. Paham gak sih? Ya jadi si cowok mau kondo tuh karena dia nggak punya duit. Nah dia lakukan servis yang paling romantis dan paling servis gitu. Aku buat ceweknya. Perlu dipastiin dulu. Mau kondo ini tuh, oke dia nggak bisa, berarti dia nggak punya duit. Tapi dia nggak menuntut ceweknya juga buat ngasih duit. Nggak minta duit ke ceweknya juga. Tapi jalan dari ceweknya. Iya dari ceweknya. Oh, itu justru memang itu kayak menjebak ceweknya berarti ya. Ya tapi nggak minta gitu, maksudnya kayak mau makan gitu. Itu kayak mau minta. Duit. Itu sama nadanya sama. Kalau minta mah, yang minta duit lah 25.000 ya jangan kuota. Nah itu minta. Kalau yang kayak aduh lapar nih gitu kayak makan atuh. Makan apa itu makan, di kamusku nggak ada makan gitu. Karena kalau misalkan masih sama posisinya masih sama-sama berusaha mah nggak apa-apa menurutku. Tapi kalau cowoknya nggak punya usaha untuk berkembang,
itu yang patut dipertanyakan gitu. Kalau sama-sama dari posisi yang nol dan mau berusaha bareng, ya nggak apa-apa. Buat di masa itu nggak punya sama-sama nggak punya duit dan ceweknya misalkan yang punya, oh ya udah nggak apa-apa ditalangin. Tapi dilihat lagi dia tuh ada rasa usaha untuk berkembang atau enggak. Kalau misalkan dia stuck di situ dan dia nggak mau dan dia punya rasa yang nggak mau untuk berkembang, ya buat apa? Gimana Gitu. kalau cowoknya usaha tapi dari judol gitu? Aduh, itu malah menyengsarakan hidup dong. Itu usaha nggak sih? Itu malah menyengsarakan hidup dong. Nah itu jangan yang main judul, tolol itu ya, yang main judul. Jangan dong. Heeh. Itu Oh, malah oke, menyengsarakan orang-orang yang terkasih. oke.